welcome back with me, all members of the ECECMES, the extracurricular English course of Marsudirini Surakarta. How are you doing? I hope you are safe and sound. Oke, selamat bertemu lagi dengan Sir Erik di ekstrakurikuler bahasa Inggris SD Marsudirini Surakarta. Apa kabar? Sekiranya semuanya baik keadaannya, sehat senantiasa ya. Oke. Kita sudah sampai di pertemuan ya kita lihat screen-nya ya, kita lihat PowerPoint-nya. Yes, okay, meeting 6, November 2021 edition. Welcome to Extra Curricular English course of Marsudirini Elementary School of Surakarta, meeting 6. November 2021 edition. Ya, sudah sampai di pertemuan ke-6. Anak-anak sekalian, anggota ekstrakurikuler bahasa Inggris Marsudirini Surakarta. Ya. Nah, tanpa kita sadari sudah sampai di bulan November, sudah sampai di pertemuan ke-6. Sudah banyak yang kita lalui ya. Sudah banyak yang kita lewati selama beberapa kali kita berlatih berbagi bahasa Inggris di kelas ekstrakurikuler bahasa Inggris ini ya. Nah, tentunya ada yang Sir Erik ingin sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu apa yang sudah Sir Erik siapkan. Hang on, wait. Oke, pengumuman dulu ya. Ya, oke, ECECMES members yang sudah mengirimkan video penampilan ECECMES, tetapi belum Sir Erik tinjau ya. Sir Erik mohon untuk tetap bersabar dan menunggu sampai Sir Erik muncul di layar WhatsApp masing-masing. Sampai jam ini Sir Erik membuat video pembelajaran, video ekstrakurikuler bahasa Inggris. Sir Erik belum selesai memeriksa semua penampilan anak-anak yang sudah masuk ke WhatsApp Sir Erik, baik dari ECECMES, baik dari kelas 1, 2, 3, Sir Erik belum selesai memeriksa semuanya, karena saking banyaknya ya, dan anak-anak tahu bagaimana Sir Erik bekerja, melihat tugas anak-anak, memperhatikan tugas anak-anak satu persatu, dan itu waktunya juga sangat banyak ya untuk memeriksa satu tugas. Sir Erik butuh beberapa waktu, beberapa menit untuk melihat dan memperhatikannya, menilai, meninjau, dan seterusnya ya. Oh ya, satu lagi tetap simpan file video di cellphone ya, jangan dihapus terlebih dahulu, tunggu pastikan Sir Erik muncul terlebih dahulu di layar WhatsApp Sir Erik ya. Memang sebaiknya jangan dihapus ya, karena itu adalah kenang-kenangan bahwasanya anak-anak sudah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris ini, jadi tetap disimpan ya, bisa menjadi kenang-kenangan yang bagus ya. Oke, berikutnya let's see. Oke, lagu tema dulu ya, lagu tema terlebih dahulu, the theme song of ECECMES. Mudah-mudahan sudah mulai hafal ya. Ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung pesan tentang bagaimana belajar bahasa Inggris bersama Sir Erik ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. I listen carefully before I start to speak. Coloring books will never ever make me speak. Life of a sentence lies on its verb. Now I know, now you know, how to start and where to go. Ya, falsafahnya adalah aku mendengarkan dengan hati-hati, aku mendengarkan dengan seksama sebelum aku mulai berbicara. Coloring books will never ever make me speak. Ya, mewarnai buku tidak akan pernah membuat aku berbicara. Life of a sentence lies on its verb. Nyawa sebuah kalimat terletak pada kata kerjanya, sehingga anak-anak selalu butuh kata kerja ya untuk membuat kalimat. Now I know, now you know. Sekarang aku tahu dan sekarang kamu pun tahu. How to start and where to go. Bagaimana mulai belajar bahasa Inggris dan kemana tujuan kita belajar bahasa Inggris ya, membuat kalimat ya. Tentunya kita selalu diarahkan untuk selalu membuat kalimat dalam tertulis ya, dalam dunia menulis dan juga dalam dunia lisan berbicara
Oke, sekali lagi yuk. I listen, 3 mulai. I listen carefully before I start to speak. Coloring books will never ever make me speak. Life of a sentence lies on its verb. Now I know, now you know how to start and where to go. Ya, mudah-mudahan berkesan bagi anak-anak peserta isi-isi MES ya. Okay, next. Let's see. Let's check it out. Yeah, okay. Your performances so far, ya. If you performed all of them, ya. Jika anak-anak sudah menampilkan semua, ini adalah penampilan anak-anak sejauh ini. Your performances so far. If you performed all of them, ya. Jika anak-anak sudah menampilkan semuanya. Nomor 1, ya, telling others about myself, ya, self introduction, memperkenalkan diri sendiri, itu adalah penampilan yang pertama. Lalu penampilan yang kedua adalah telling others about your habit atau my habit, ya, tergantung bagaimana anak-anak mengucapkannya. Kalau Sir Eric berkata kepada anak-anak, okay, telling others about your habit. Tetapi kalau anak-anak mengatakan dari diri sendiri, anak-anak mengatakan telling others about my habit, ya. Itu adalah penampilan yang kedua. Penampilan yang ketiga adalah, ya, you mixed those two performances, ya. Kalian mencampur kedua penampilan itu. So, telling others about yourself and your habit. Itu dua penampilan dijadikan satu, ya. Lalu yang terakhir, yang kemarin adalah, okay, you tell others about your experience. Anak-anak menceritakan tentang pengalaman, okay, dan judulnya adalah My Last Holiday, okay, Your Last Holiday, ya, itu adalah video yang terakhir atau penampilan yang terakhir dari rangkaian pembelajaran ekstrakurikuler bahasa Inggris sampai pertemuan yang lalu, ya. Nah, sangat disarankan supaya peserta isi-isi MES mengikuti video pembelajaran secara urut, ya. Kalau urut kan enak, ya, kita tahu sejarahnya, bagaimana kita berkembang dari satu step ke step berikutnya, ya kan. Ya, jadi sangat disarankan supaya peserta isi-isi MES mengikuti video pembelajaran secara urut dan menampilkan tampilan secara urut pula. Ya, jadi enak, anak-anak bisa tahu sejarahnya. Nah, kalau semisal ada dari anak-anak yang misalnya belum membuat video yang ketiga, yang telling others about yourself and your habit, nah, buat dulu, ya kan, buat dulu. Setelah itu nanti ikuti terus sampai secara urut, ya, lebih enak belajar seperti itu. Oke, itu adalah 4 video yang terdahulu atau 4 penampilan yang sudah lalu, ya, yang kemarin. Oke. Nah, untuk penampilan berikutnya, ya, anak-anak akan menampilkan satu penampilan yang menyampaikan self introduction, habit, dan last holiday. Nah, ketika tema itu dijadikan satu penampilan sekarang. Jadi anak-anak tidak perlu membuat yang baru, cukup apa yang sudah anak-anak ciptakan di video-video atau desain penampilan anak-anak yang kemarin, nah, lalu dijadikan satu dalam satu penampilan, ya. Jadi penampilan-penampilan yang terdahulu bisa diulang lagi, sehingga harapan Sir Eric itu bisa lebih lancar lagi, ya, bisa lebih natural lagi, lebih alamiah lagi, ya. Jadi untuk penampilan pertemuan ke-6 ini, anak-anak membuat atau menggabungkan self introduction, habit, dan last holiday jadi satu. Okay, you will tell others about yourself, about your habit, and about your last holiday. Okay, you will mix those 3 performances in one package. Okay, jadi kalian mencampur ketiga penampilan itu dalam satu paket, ya. Jadi sambil mengulang yang kemarin-kemarin, lalu juga menambahkan sesuatu yang baru. Ya, itu tadi yang Sir Eric harapkan supaya anak-anak bisa tambah lancar lagi, ya, tambah lancar lagi. Oke. Nah,
Ini dia, Sir Erik ingin menyampaikan ini. Ini tentang kalimat perpindahan, ya, itu supaya perpindahan dari satu bagian ke bagian yang lain itu uh, lebih enak, ya, lebih enak. Kalau Sir Erik main drum, biasanya Sir Erik kasih fill in atau isian untuk memberi tanda perpindahan dari satu bagian ke bagian yang lain, dari intro pindah ke lagu, dari lagu pindah ke refrain. Nah, itu dia dikasih fill in. Sama dalam kita berpidato juga sama, kita kasih, kita katakan atau kita gunakan kalimat atau frase yang memberi tanda perpindahan untuk memasuki bagian yang berikutnya. Nah, di pertemuan yang kemarin Sir Erik sudah kasih semacam itu, ya, dari perpindahan dari self introduction pindah ke habit, ya. Anak-anak bisa merasakan perpindahannya di situ. Nah, ini nanti juga sama, dari my habit pindah ke last holiday. Nah, diberi kalimat yang memberi tanda perpindahan. Nah, ini Sir Erik kasih contoh, ya. Nah, Sir Erik sudah kasih nasihat dulu. Jika anak-anak mampu, ya. Kalau anak-anak merasa sad itu kepanjangan, ya sudah, nggak usah dipakai, ya. Kalau anak-anak kalian merasa mampu untuk menggunakan kalimat perpindahan ini, pakailah. Tetapi kalau anak-anak merasa kerepotan mengatakannya, susah untuk, masih belum bisa untuk menguasainya, oke, nggak usah dipakai. Ya, sambung aja semua, plak 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 gitu aja. Ya, dari self introduction, lalu masuk ke habits, masuk ke last holiday, oke, anak-anak boleh langsung sambung aja. Nggak usah, tidak perlu menggunakan kalimat perpindahan, tidak apa-apa. Tetapi kalau anak-anak pengen, Sir, saya mau coba yang kalimat perpindahan, oh boleh, silahkan. Itu akan membuat perpindahannya mulus, ya, lebih enak. Okay. Ya, seperti ini misalnya. Next, I am going to tell you my last holiday. Ya. Next, selanjutnya. Next, I am going to tell you my last holiday. Atau next, I am about to tell you my last holiday. Atau next, I am going to share with you my experience of my last holiday. Ya, itu ada yang apa namanya, yang sedang, ya, ada yang panjang. Ya, oke, anak-anak boleh pilih mana yang sesuai dengan kemampuan anak-anak. Anak-anak boleh pilih, ya. Oke, nah itu tadi saya kasih contoh bagaimana memberikan kalimat perpindahan untuk masuk ke kalimat berikutnya. Sebentar, wait, let's see. Oke, ini dia. Sir Erik mau berbicara tentang being a natural English speaker will certainly take time. Untuk menjadi seorang orang yang bisa berkata-kata atau berbahasa Inggris secara alamiah itu akan pasti membutuhkan waktu. Jadi tidak bisa dalam waktu singkat, ya, tidak bisa dalam waktu singkat. Butuh yang namanya eksperimen, butuh yang namanya percobaan. Apa yang anak-anak lakukan sejauh ini sama seperti yang Sir Erik lakukan sewaktu Sir Erik kuliah dulu. Anak-anak pasti desain dulu, ya kan, apa-apa saja yang ingin anak-anak tampilkan, ditulis semuanya dulu, ya kan. Lalu anak-anak mencoba menghafalkannya, lalu kemudian tampil di depan kamera atau bahkan sambil membaca, ya. Sir Erik tidak mempermasalahkan itu jalan yang sangat normal, ya, untuk memperkaya, untuk apa ya, untuk mendapatkan kata-kata yang ingin kita sampaikan pada suatu penampilan. Sir Erik juga sering seperti itu pada waktu kuliah dulu. Sebelumnya tulis semuanya ditulis, ya kan? Lalu dihafalkan, lalu besoknya tampil di depan kelas misalnya. Ya, apa yang Sir Erik tampilkan di depan mahasiswa, di depan dosen, ya sama seperti yang tertulis di situ. Tetapi ada satu dosen yang mengatakan, ini kata-kata yang tidak pernah Sir Erik lupa sampai sekarang. Cuma Sir Erik lupa yang mengatakan dosen dari kota apa ya di Amerika, Sir Erik lupa. Tentang katanya cuma satu, bookish, B-O-O-K-I-S-H tulisannya, bookish. Itu dalam bahasa Indonesia mungkin berarti
berbau buku ya, karena segala sesuatunya berasal dari buku ya. Dengan kata lain, kalau bukunya ditutup ya nggak bisa ngomong ya, karena semuanya berasal dari buku, amat sangat dari buku ya. Nah, tentunya berbahasa dengan cara seperti ini ya kurang asik ya, kurang asik karena semuanya sangat sangat berbau buku ya, sangat teoritis ya. Sererik ingat ya, pada suatu waktu, ini pengalaman Sererik waktu bermain musik ya, kakak Sererik mengatakan ini kalimat yang sangat berkesan ya, mempengaruhi bermain musik dan juga mempengaruhi dalam berbahasa ya. Beliau mengatakan mainmu itu enak, mainmu itu benar, tetapi tidak enak. Mainmu benar, tetapi tidak enak. Ini kan lucu ya, benar tetapi tidak enak. Sama seperti bahasa Inggris tadi, benar, bahasa Inggrisnya benar, tapi nggak enak dirasakan ya. Karena apa? Bookish itu tadi. Nah, pada suatu waktu, Sererik pernah semacam mengikuti tes kenaikan tingkat bermain drum. Sererik bermain trio dengan dua pemain musik internasional ya. Bermain trio, Sererik main drum, lalu ada Pak Prabudi Dharma bermain bass, ada satu lagi Doni Suhendra namanya bermain gitar, kita bermain trio. Sererik bermain jazz pada waktu itu. Udah selesai, Sererik dipanggil sama Pak Gilang Ramadan. Kemudian Pak Gilang Ramadan bilang seperti ini, Eri, kalau mainmu seperti itu caranya, itu ibaratnya saya sedang mencentikkan tombol on, udah jalan sendiri kayak mesin. Itu kalimat yang tidak akan pernah Sererik lupa sampai kapan tuh. Lalu Sererik akhirnya memahami bahwasanya benar, mainnya benar, tetapi tidak enak. Ya. Benar, tetapi tidak enak. Karena seperti mesin, nggak ada rasanya ya, nggak ada rasanya. Dan kalau dihubungkan dengan belajar berbahasa Inggris, ya, yang Sererik bisa bagikan kepada kalian, mumpung kalian masih muda ya. Sererik melihat banyak talenta yang luar biasa dari anak-anak, banyak banget. Sererik mengatakan banyak sekali anak-anak yang sangat fasih berbahasa Inggris, kelas 1, 2, 3, banyak Sererik menemukan. Tetapi masih harus dipoles ya, karena banyak dari antara kalian ya masih banyak sekali anak-anak yang belajar berbahasa tetapi hanya berdasarkan buku ya. Begitu bukunya ditutup, udah tidak bisa berbicara lagi. Nah, tentunya Sererik tidak ingin anak-anak seperti itu ya. Anak-anak harus berani bereksperimen, dan kalau bereksperimen pasti bisa salah, pasti bisa salah. Sererik sendiri tidak berbahasa Inggris waktu live seperti ini, grammarnya bisa lepas kok, bisa sekali ya. Dan itu normal ya. Yang penting berani bereksperimen dulu, yang penting ide yang kita sampaikan, yang kita ucapkan ke orang lain itu tersampaikan. Harus dilatih ya, harus dilatih. Nanti pasti lama-lama tidak cuma benar tetapi enak ya, grammarnya juga benar tetapi juga enak ya, secara natural seperti orang-orang bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. So you will always need practice. So you will not be able to make your speaking skills perfect without any practice. Nah, Sererik bisa ngomong seperti ini tidak pakai menulis, ya, tidak pakai membaca. Sererik melihatnya di dalam kepala Sererik. Sererik ulang. Sererik bisa berbicara sepanjang itu tadi, nggak pakai menulis, nggak pakai baca. Sererik membacanya di dalam kepala. Ada bahasa Indonesianya di sana. Boleh percaya, boleh tidak. So, you may believe it, you may not believe it. But I will always think the Indonesian versions before I say the English versions. So, I will always think the Indonesian version first before I start saying the English versions. Sir Erik ngomong sepanjang ini tidak pakai tulis, tidak pakai membaca. Sir Erik membayangkan bahasa Indonesianya di dalam sana, dan Sir Erik melihat how my brain transfers the Indonesian versions into the English versions. And the final step is I can see my brain tells my tongue to tell you the English versions.
Oke, Sir Erik ngomong sebanyak itu, nggak pakai tulis, nggak pakai baca, Sir Erik melihatnya di dalam kepala Sir Erik. Loh kok bisa? Itu tadi, practice, experiment, ya kan? Bisa salah, nggak apa-apa, ya. Cuma masalahnya, anak-anak mungkin merasa, aduh salah, ya kan? Ya salah ya sudah, ya kan? Dilatih lagi berikutnya, kalau ada waktu latihan lagi, ya kan? Ada waktu latihan lagi. Dan jangan menulis, anak-anak banyak-banyak aja mendengarkan orang-orang berkata-kata dalam bahasa Inggris pakai YouTube. Wah, sekarang belajar bahasa Inggris sangatlah mudah, very very easy. Sir Erik sudah kasih langkah-langkah cara belajarnya. Apa yang Sir Erik berikan itu adalah apa yang Sir Erik sudah alami. Anak-anak tinggal lakukan aja, percayalah, it works, itu berhasil, ya. Anak-anak cuma butuh pembiasaan. I always tell you that the language is the gift from God. Bahasa itu adalah hadiah daripada Tuhan. So I believe that you will always be able to speak in any foreign language. Saya percaya banget anak-anak pasti bisa berkata-kata dalam bahasa asing apapun, nggak cuma bahasa Inggris. Okay, so you need practice. You just need practice. Okay, cukup seperti itu. Hanya mendengarkan, menirukan, mengingat, menggunakan. Oke. Nah, anak-anak, yang Sir Erik bicarakan ini adalah belajar bahasa secara natural, secara alamiah, bukan grammar loh ya. Kalau grammar mungkin anak-anak butuh guru pembimbing, ya. Butuh guru pembimbing kalau berlatih grammar. Tetapi untuk speaking, no. You do not even need a teacher actually. Sebenarnya anak-anak dalam tanda kutip tidak butuh guru sebenarnya untuk belajar speaking, listening speaking. Anak-anak cukup hanya mendengarkan orang berkata-kata dalam bahasa Inggris, biasakanlah, udah gitu selesai. Cuma, ya sesederhana itu, as simple as that, sesederhana itu. Nah, jadi kalau semisal ada orang tua murid yang mengatakan, Sir, bisanya baru segini, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma tingkatkan terus, biasakan terus. Lama-lama akan semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Oke, butuh pembiasaan. Sir, ada juga kemarin sepertinya ada yang untuk saya Sir Erik baca satu kalimat di Pratinjau di WhatsApp. Sepertinya untuk menjadi natural itu sulit ya, Sir. Iya, tidak bisa dalam satu malam, ya, tidak bisa. Harus berulang-ulang, bisa berhari-hari, berminggu-minggu. It takes time, bisa years, bisa bertahun-tahun, ya. Butuh pembiasaan. Tetapi anyway, Sir Erik menemukan ada 3 atau 4 murid yang ngomongnya sudah natural. Boleh percaya, boleh tidak. Sir Erik sudah menemukan 4 murid cewek semua, ya kan? Berbahasa Inggrisnya sudah amat sangat natural. Sir Erik kaget. Sir Erik akhirnya sempat tanya, kenapa kamu bisa? Kok bisa kamu bisa berkata-kata bahasa Inggris seenak itu? Ya kan? Nggak cuma bener lah, tetapi enak. Ya kan? Salah pun nggak apa-apa, tapi enak. Ya kan? Itulah keindahannya speaking. Dan benar, dugaan Sir Erik betul. Ini anak sering mendengarkan orang-orang berkata-kata dalam bahasa Inggris melalui YouTube. Jadi telinga menirukan, menghafal, menggunakan. Udah seperti itu aja. Nah, jadi seringlah berlatih. Ya, salah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Ini kan speaking, bukan writing. Kalau writing, Sir Erik berbeda lagi mengajarnya. Ya, toh Sir Erik mengajar anak kelas 1, 2, 3 juga belum ada apa ya, kedisiplinan tertentu yang Sir Erik aplikasikan, yang Sir Erik gunakan untuk mengajar mereka. Beda level. Kalau anak-anak mungkin sudah kuliah, itu lain perkara. Suatu Sir Erik kuliah, 1 huruf hilang, salah semua, dan tidak bisa ditawar. Kalau kita orang Indonesia mungkin menawar, cuma satu huruf salah aja masa dikasih nilai 0, ya kan? Itu kalau orang Indonesia. Kalau kita dulu nggak bisa. Lawannya Sir Erik adalah orang Amerika. Mereka disiplin. Salah 1 huruf ya sudah. Namanya Sir Erik masih ingat. Minimum requirement mistake. Itu kalau tertulis, ya. Tetapi kalau speaking nggak seperti itu. Kita bisa lebih longgar peraturannya. Yang penting orang yang diajak bicara ngerti. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak, bisa membayangkan seperti apa sih berbahasa itu.
Jadi Sir Eric tidak mengajarkan kalian bahasa Inggrisnya saja sebenarnya, tetapi mengajarkan falsafahnya. Ya, tidak semua orang tahu falsafah seperti ini karena mungkin tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan yang Sir Eric dapatkan. Nah, Sir Eric bagikan ini kepada anak-anak, mumpung anak-anak masih kecil. Jangan takut salah sewaktu anak-anak bereksperimen. Ya, lakukan terus setiap hari, dimanapun. Ya, oke. Ya, kita kembali ke screen tadi. Ya, oke. Nah, seperti biasa, kirimkan penampilanmu ke WhatsApp Sir Eric. Ya, kirimkan penampilanmu ke WhatsApp Sir Eric. Ya, nanti Sir Eric akan buka di laptop. Oh iya, nak, satu lagi, Sir Eric lupa. Tiba-tiba ingat nih. Tentang filler words, tentang filled thoughts atau filler words atau discourse marker kemarin yang Sir Eric sudah sampaikan, itu juga nah, itu tidak bisa dipaksakan, ya, itu keluar sendiri, ya kan, you know, itu like, ya, itu tidak bisa dipaksakan. Kalau anak-anak mencoba menuliskan itu di dalam skenario, di dalam tulisan yang anak-anak ingin sampaikan, ya malah lucu malah, ya malah lucu. Itu keluar secara alamiah, jadi tidak bisa terencana. Oke. So I think once I showed you how to use the filled pause, how to use the filler words in your speech. So it is like fishing words in your mind. Ini seperti memancing kata di dalam benak. Jadi itu secara alamiah. Anak-anak bisa cobakan sewaktu anak-anak bereksperimen menggunakan gitu aja. Well, ya, Sir Eric pernah mempunyai pengalaman seperti ini sewaktu Sir Eric berada di semester kedua. Sir Eric ingat berhadapan dengan dosen, ya, Sir Eric ingat namanya Daniel, dan dia berasal dari Minnesota atau Minneapolis, Sir Eric lupa ya, antara dua kota itu. Dan Sir Eric ingat itu adalah kali pertama Sir Eric berhadapan dengan seorang Amerika ya dalam speaking. Dan Sir Eric ingat Sir Eric menggunakan filler words ya, menggunakan well dan itu tadi untuk fishing words ya. Jadi itu normal untuk dipakai. Anak-anak harus bereksperimen seperti itu ya untuk membuat lebih natural lagi. Oke, nanti di kemudian hari di kesempatan berikutnya Sir Eric akan bagikan bagaimana caranya supaya lebih natural lagi. Oke. Oke, nah, ya, jadi seperti biasa kirimkan penampilanmu ke WhatsApp Sir Eric, ya. Okay, I hope you enjoy the class. Ya, I'll see you around. Ya, oke, nah. Cukup sekian pertemuan kita di pertemuan ke-6 di Extra Curricular English Course of Marsudini Elementary School of Surakarta. Thank you so much. Thank you for your attention. So stay healthy. God bless you and good luck. I'll see you around.